PSSI bubarkan Timnas Indonesia usai gagal juara Piala AFF 2022. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan perjalanan di Piala AFF 2022. Tim racikan pelatih Sintayong gagal mencapai target juara. Kini Timnas Indonesia resmi dibubarkan. Sebelumnya PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya, setelah hanya mampu 6 kali menjadi runner-up. Laju Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 terhenti pada semifinal akibat kalah agregat 0-2 dari Vietnam dalam partai 2 leg pada 6 dan 9 Januari 2023. Ketua PSSI Muhammad Iriawan juga mengungkapkan beberapa pemain Timnas Indonesia telah pulang ke klubnya masing-masing untuk kembali berkompetisi, termasuk di BRI Liga 1. Tim dibubarkan dan pemain pulang ke klubnya. PSSI mengabarkan bahwa sejumlah pemain Timnas Indonesia juga masih ada yang bertahan di Jakarta untuk mengurus keperluan lainnya. BRI Liga 1 mulai bergulir lagi dan para pemain pulang ke klubnya masing-masing. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia karena bermain untuk klub luar negeri, tutur Iriawan dinukil dari laman PSSI. Pemain harus tetap bersemangat. Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu juga menitipkan pesan untuk para pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Satu diantaranya untuk tetap menjaga semangat. Yang penting pemain harus tetap semangat untuk mengejar prestasi lebih baik lagi. Timnas Indonesia kemungkinan akan kembali berkumpul pada pertengahan Maret tahun ini guna mengikuti FIFA Matchday pada periode 20 hingga 28 Maret 2023. Anthony cetak gol cantik. Sebuah pujian diberikan Erik ten Hag kepada Anthony. Ia menilai winger asal Brazil itu telah mencetak gol yang luar biasa pada dini hari tadi. Manchester United menggelar laga krusial dini hari tadi. Mereka menjamu Sheraton Athletic di pertandingan perempat final Carabao Cup 2022-2023. Anthony dipasang ten Hag menjadi starter di laga ini. Ia berhasil membuat gol indah di awal babak pertama yang membuat Setan Merah menang atas sang tamu. Ten Hag mengaku terkesan melihat gol tersebut. "Saya rasa itu adalah gol yang brilian," ujar Ten Hag kepada MU TV. Penyelesaian akhir yang ciamik. Ten Hag sangat puas dengan seluruh elemen dari gol tersebut karena ia menilai proses terciptanya gol itu sangat bagus. Ia semakin senang karena Anthony mampu menyelesaikan peluang itu dengan baik dan berubah menjadi gol. Gol itu tercipta berkat kerja sama tim, namun penyelesaian akhir dari Anthony Dos Santos sangat hebat, beber Ten Hag. Performa apik. Lebih lanjut, Ten Hag mengaku puas melihat performa timnya di laga ini. Ia menilai anak asuhnya tampil dengan sangat apik sejak awal laga. "Saya cukup senang dengan penampilan kami hari ini. Kami mengawali laga dengan bagus. Kami bermain dengan energi dan fokus yang bagus. Kami mengunci mereka di area pertahanan mereka dan kami membuat banyak peluang," sambung Ten Hag. Manchester United sendiri ditunggu laga krusial di akhir pekan nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu akan menghadapi Manchester City di lanjutan IPL 2022-2023. PSSI buka suara soal nasib Sintayong usai gagal juara Piala AFF 2022.
Ketua PSSI Muhammad Iryawan memberikan isyarat bahwa masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih aman. Posisinya tetap aman walau gagal mencapai target juara di Piala AFF 2022. Sintayong tidak dapat mewujudkan target PSSI untuk membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022 akibat disingkirkan Vietnam pada semifinal. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Vietnam dalam pertemuan pertama 4 besar Piala AFF 2022 pada 6 Januari 2023. Kemudian Indonesia takluk 0-2 pada 3 hari berselang di partai leg kedua bersama Vietnam. Iryawan juga mengungkapkan bahwa Sintayong meminta maaf kepadanya buntut kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tugas Sintayong belum berakhir. Sintayong telah menjadi manajer pelatih timnas Indonesia sejak awal 2020 untuk menangani 3 timnas kelompok usia sekaligus. Selain timnas Indonesia level senior, arsitek berpaspor Korea Selatan itu juga mengomandoi timnas U23 dan timnas U19. Namun, saya sudah meyakinkan beliau bahwa ini belum berakhir, ujar Iryawan dalam akun Instagramnya. Kontrak Sintayong yang bersama timnas Indonesia tinggal tersisa 11 bulan lagi atau bakal kadaluarsa pada Desember 2023. Pada tahun terakhir perjanjiannya dengan timnas Indonesia, Sintayong akan sangat sibuk sepanjang tahun ini. Pelatih berusia 52 tahun tersebut masih akan memoles tim U20 di Piala Asia U20 2023 pada Maret 2023 hingga timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023.